Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan dan akhwat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an, para teman-teman Facebook dimanapun antum berada. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali melalui dunia maya, yaitu di Facebook. Dan mudah-mudahan antum semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat untuk berusaha untuk memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran kita sesuai dengan tajwid Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan berputus asa untuk mendapatkan keberhasilan. Kita harus optimis karena Allah SWT tidak membedakan antara usia di dalam mencapai ketepatan dalam membaca tajwid, dan juga tidak ada Rasulullah SAW membedakan antara orang yang mumpuni ilmunya ataupun tidak. Penting yang kita usahakan adalah upaya untuk memperbaikinya, karena insyaallah ta'ala dalam upaya kita memperbaiki kualitas Al-Quran kita sesuai dengan tajwid Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu akan diberikan pahala oleh Allah SWT, ketimbang orang yang membiarkan kondisi tilawah Al-Qurannya seadanya, yang pada hakikatnya bacaannya masih jauh dari tajwid, namun dibiarkan ataupun tidak ada upaya untuk memperbaikinya, maka itu suatu tindakan yang tercela. Oleh karena itu, yang diusahakan adalah upayanya. Kalau masalah hasilnya Allah yang menentukan, yang penting ada upaya, ada usaha untuk merubahnya, usaha untuk mempelajarinya, dan terus memperbaikinya sampai kualitas tajwid tersebut cocok dengan yang diwariskan oleh Nabi yang mulia Muhammad SAW kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in sampai kepada ulama di zaman kita sekarang ini, dan juga para duat, para asatidzah yang telah mendapatkan jalur bacaan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mencurahkan, yang mudah-mudahan Allah SWT memberikan curahan dan menyampaikan salawat dan salam kita kepada Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman Facebook, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun antum berada, di kesempatan siang hari yang berbahagia ini, Anda akan memberikan lanjutan tanbih untuk masalah hukum nun sukun dan tanwin, yang mana kita telah mempelajari hukum yang berkaitan dengan nun sukun atau tanwin, yang seperti yang kalimat atau narasi singkat yang Anda sampaikan pada antum semuanya, bahwasanya jika terdapat nun sukun atau tanwin dan bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah yang 28, itu harus didengungkan kecuali jika bertemu dengan 8 huruf, yaitu hamzah ha, ain ha, ghain kha, lam ra. Maka selain yang 8 tersebut, jika dijumpai oleh nun sukun atau tanwin, wajib dengung. Dan cara mendengungkannya telah kita bahas, telah Anda sampaikan 3M kemarin.
Yang pertama, merubah. Berarti merubah nun sukun menjadi mim jika bertemu dengan ba. Nun sukun berubah jadi mim jika bertemu dengan ba. Namanya qalbu atau iqlab. Yang kedua namanya caranya adalah menggabungkan nun sukun digabungkan ke dalam huruf yang setelahnya, yaitu bertemu dengan yarmulun. Dan di sini ada dengung ada tidak. Yang kita kaji ada tadi masalah hukumnya, ada dengung ada tidak. Kalau yang pertama tadi sudah pasti tidak ada dengung. Yang pertama sudah pasti dengung. Nun sukun berubah jadi bertemu dengan ba, berubah menjadi mim dan disertai dengung. Kalau yang kedua, nun sukun atau tanwin bertemu dengan yarmulun, itu dengan cara menggabungkan huruf nun sukun atau tanwin ke dalam huruf setelahnya. Dan di sini ada yang dengung, ada yang tidak. Kemudian yang ketiga adalah menyamarkan bunyi nun sukun atau tanwin karena bertemu dengan huruf yang 15. Dan itu yang telah kita bahas pada pertemuan hari Selasa pekan yang lalu. Dan pada hari Rabu ini kita akan lanjutkan tanbih atau peringatan ataupun catatan penting yang diberikan oleh para ulama di dalam masalah ikhfa ini. Karena banyak kekeliruan yang terjadi di tilawah kaum muslimin dalam mempraktekkan dengung ikhfa ini, dengung yang samar ini. Baik. Nah, ambil pelajaran tersebut atau peringatan tersebut dalam kitab Hidayatul Qari ila Tajwid Kalamil Bari karya dari Syekh Abdul Fattah Al-Mursafi, dan ada ditambah dengan ataupun digabungkan dengan pembahasan kitab Al-Bayan fi Ilmi Tajwidil Quran karya dari Syekhah Profesor Wafa Najjar binti Ahmad bin Ismail. Kenapa harus diperingatkan di sini? Karena dengung ikhfa ini dia tidak satu level, berbeda. Posisi setiap ikhfa ini berbeda, posisi dengungnya. Oleh karena itu sangat harus diperhatikan oleh kaum muslimin dalam mempraktekkannya. Perhatian pertama adalah lamanya dengung. Semua ikhfa itu lama dengung 2 harokat. Nanti akan diberikan tanbih yang lebih tegas nanti. Kemudian tempat posisi dengungnya berbeda untuk masing-masing yang 15 huruf. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15, tempat ataupun posisi dengungnya berbeda masing-masing huruf. Walaupun sengaunya tetap di hidung, namun posisi lisan berbeda untuk setiap huruf. Baik. Oleh karena itu betul diberikan peringatan. Syekh Abdul Fattah Al-Mursafi yang menerangkan di sini di dalam kitab Hidayatul Qari ila Tajwid Kalamil Bari, beliau menyampaikan di sini pelajaran penting ataupun keterangan penting yang khusus untuk mempraktekkan dengan ikhfa. Dan martabat tingkatannya apa saja, tingkatan ikhfa itu, karena ikhfa ada tingkatannya, tidak selevel. Kemudian apa perbedaan ikhfa dengan idgham di gunnah, apa perbedaan ikhfa atau dengan idgham, itu mesti dipelajari. Pertama beliau mengatakan di sini ketika membaca nun sukun atau tanwin, jika bertemu dengan salah satu dari huruf yang 15, jangan tercampur harokat huruf sebelumnya dengan ikhfanan, dan juga tidak boleh tercampur dengan harokat huruf yang dijumpainya. Maksudnya
Sebagai contoh, nun sukun sebelumnya dhammah dan setelah nun sukun bertemu dengan kaf yang dhammah juga, ataupun sebaliknya, sebelumnya kasroh kemudian setelah nun sukun dhammah huruf yang dijumpainya, salah satu dari huruf-huruf yang 15, maka jangan tercampur bunyi ikhfa, dengung ikhfa tersebut dengan harokat huruf sebelumnya ataukah setelahnya. Sebagai contoh, kaum muslimin tadi membaca kalimat kuntum. Kalimat kuntum sering didapatkan kaum muslimin membaca dengan kuntum. Kuntum. Bibirnya monyong sempurna. Dari ku sudah monyong, ketika dengung tidak berubah, tetap monyong juga. Tu tetap monyong. Kalau kaf dhammah pasti monyong. Pasti monyong sesuai dengan kadar dhammah. Tu pasti monyong sesuai dengan kadar dhammah. Namun dengungnya tidak boleh monyong bibirnya. Tidak boleh mendhammah bibirnya ketika dengung. Oleh karena itu diperingatkan oleh beliau di sini. Nun sukun jika bertemu dengan huruf-huruf yang 15, jangan sampai tercampur dengan harokat huruf sebelumnya ataupun harokat huruf setelah nun sukun tersebut. Ringkasnya, bunyi dengung tersebut tidak mengarah ke dhammah, tidak mengarah ke fathah, tidak mengarah ke kasrah. Dia punya tempat sendiri, punya bunyi sendiri. Sering kaum muslimin baca kuntum, kuntum, atau contoh yang lain minkum, karena yang dijumpai adalah kaf dhammah, langsung minkum, langsung monyong bibirnya. Atau kata yang lain angkum, yang dijumpai dengan kaf dhammah. Yang tepat bunyinya adalah nanti yang tepat Anda berikan lagi contoh yang lain atau peringatan yang lain dari masalah pencampuran harokat ini adalah sebagai contoh yang diberikan oleh Syekh di sini. Kaum muslimin baca selain memonyongkan tadi, menambah bunyi waw dalam kalimat kuntum tadi, menambah bunyi waw. Sebagai contoh, kauntum, ini dicontohkan di sini. Setelah ku yang dhammah, kemudian tambah waw, bibir yang monyong. Kauntum. Atau contoh yang lain, nun sukun ketemu kaf, minkum, kalimat minkum diayunkan suaranya ketika mi-nya, sehingga mi-nya tambah ya, minkum. Contoh yang lain juga yang kesalahan adalah dalam kalimat angkum terayunkan suara a-nya sehingga menambah alif. Angkum diayunkan. Jadi ada dua bentuk keliruan dalam masalah pencampuran harokat tadi. Yang pertama tadi monyong semuanya, kuntum, atau minkum, angkum, langsung monyong. Kondisi yang kedua dalam pencampuran harokat tadi adalah menambah huruf waw pada kalimat kuntum. Kuntum, kuntum. Atau contoh lain, dalam kalimat minkum menambah ya, minkum. Contoh yang lain adalah, yang kesalahan adalah angkum dalam kalimat angkum. Baik. Bacaan yang betulnya adalah dia langsung mendekat ke makhraj kaf dan tidak dipengaruhi oleh harokat kaf. Sekali lagi Anda tekankan dan ditekankan oleh Syekh di sini, ketika nun sukun bertemu dengan ta misalnya yang sebelumnya dhammah dan ta-nya dhammah, maka dan kondisi yang lainnya untuk ta nun sukun bertemu dengan ta, maka dia langsung mendekat ke makhraj ta, tidak diayunkan suara huruf yang sebelumnya. Kalau diayunkan seperti tadi, menambah huruf waw, kuntum. Seharusnya apa? Rasakan ku. Coba baca ku. Ketika dengung,
bibir tidak boleh monyong lagi. Sekarang coba baca ta, at-ta, at-ta. Seperti apa bibirnya nanti bercermin, karena ini harus dilatih dengan di depan cermin. Ta, at-ta, bibir seperti apa kondisinya? At-ta, at-ta, kuntum. Seperti itu. Itu ku. Kemudian lisan ke makhraj ta. Jadi lisan ke makhraj ta, bibir juga ikut, karena dia yang diikuti adalah sifat ta-nya. Jadi nun sukun cara dengung seperti yang telah dijelaskan pada Selasa pekan yang lalu. Nun sukun disamarkan, kemudian diarahkan ke makhraj huruf setelahnya. Karena di sini ta, berarti dia sudah mendekat makhraj ta dan juga mengambil sifat ta tipis. Maka kalau monyongkan bibir ketika dengung atau diayunkan suaranya, ya salah. Jadi tipis. Bacanya setelah baca ku langsung ke mendekat, lisan itu mendekat ke makhraj ta yang tipis. Jadi tidak diayunkan dan juga tidak dimonyongkan bibirnya ketika dengung. Bacanya kuntum. Selesai dengung ta yang 2 harokat, baru dimonyongkan bibirnya hendak mengucapkan huruf ta yang dhammah. Bacanya kuntum. Kuntum. Contoh yang lain, yang kedua tadi kalimat minkum dibaca jangan minkum, jangan diayunkan mi-nya, minkum berarti nambah ya. Dia langsung setelah mi langsung ke dengungnya, langsung membunyikan kaf, mendekat ke makhraj kaf. Makhraj kaf di mana? Kaf itu pangkal lisan yang arah ke mulut, pangkal lisan yang arah ke mulut, sehingga terasa di langit ketika mengucapkan kafnya, terasa angin di langit nantinya. Ka, akka, maka nun sukun bertemu kaf, mimnya kasroh sebagai contoh di sini. Ikka, ik, lihat mi, ikka, 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 mikka, mikka, minka, minka, jangan minka, minka, tapi minka, minka. Dan keliru juga yang praktek orang ketika nun sukun untuk mukaf, minka, total ke kaf, minka kasar bunyinya, minka sampai terpisah rahangnya, minka itu keliru juga. Seharusnya apa bacanya? Sangat samar dan halus bunyinya. Minka terasa pangkal lisan naik, minka karena dia ke makhraj kaf, minka, jangan minka, minka. Kalau sini dicontoh di sini, kafnya dhammah, minkum, maka tidak boleh mengikuti dhammah kafnya untuk dengungnya. Minkum, jangan langsung minkum, tapi selesaikan dengung untuk harokat yang tipis, baru kaf dhammah. Minkum, minkum. Contoh yang berikutnya ankum, ankum. Jangan baca dengan diayunkan a-nya. Ankum, maka a-nya panjang, disambut dengan nun sukun. Keliru. Bacanya adalah setelah a, kemudian baru dengung, masuk ke dengungnya. Ankum. Jadi antara kuntum itu ta, untuk angkum tadi antara minkum dengan angkum sama halnya. Minkum, minkum, angkum, angkum, jangan angkum, tapi angkum. Selesai dengung, selesai a. Porsi untuk a tidak lama-lama, karena dia tidak panjang. Angkum, jangan angkum, angkum, maka keliru. Baik, itu peringatan pertama dari Syekh.
Al-Imam atau Syekh Abdul Fattah Al-Mursafi rahimahullah ta'ala. Jangan tercampur bunyi nun sukun yang dengung nun sukun bertemu dengan 15 dengan huruf harokat huruf sebelumnya dan harokat setelahnya. Dan juga tidak boleh mengayunkan suara ketika bertemu dengan huruf yang 15. Seperti contoh tadi, kuntum tambah waw, atau contoh tadi minka tambah ya, atau contoh yang lain nanti angkum tambah alif mat di situ. Baik, itu yang pertama. Kesalahan yang berikutnya yang sering terpraktekkan oleh kaum muslimin dalam mempraktekkan dengung ikhfa adalah menempelnya lisan ke huruf yang dijumpai. Menempelnya lisan, ya, menempelnya lisan ke ke gigi seri atas. Menempelnya lisan ke gigi seri atas ketika mengucapkan huruf nun sukun atau tanwin, sehingga bunyi nun sukun menjadi jelas. Bunyi nun sukun jelas dan dengungnya berada pada nun sukun. Dan hal ini sering terjadi ketika nun sukun bertemu dengan nun sukun bertemu dengan dal, po dan ta. Nun sukun bertemu dengan dal, po dengan ta. Karena itu yang kaitannya dengan gigi. Ujung lisan dengan gigi. Maka ketika dengung nun sukun atau tanwin jika bertemu dengan tiga huruf yang tadi, huruf ta, huruf dal, huruf to, dan ini ketiga-tiga ini anggota dari huruf yang 15. Maka ketika dengungnya banyak kaum muslimin yang menempelkannya seperti yang tadi. Kuntum tadi. Kuntum. Dia udah tipis. Bibir tidak monyong, tapi ujung lisannya nempel ke gigi atas. Maka keliru. Kuntum. Karena kenapa bisa dikatakan lebih jelas nunnya? Karena kalau sudah nempel, dia akan lari ke nun lagi. Karena ujung nun itu makhrajnya ujung lisan ke gusi atas. Sedangkan makhraj ta, makhraj dal, makhraj to sangat dekat dengan nun. Karena itu kalau ditempelkan, dia seakan-akan membaca nun yang sempurna. Bacanya kuntum atau antum, minto sebagai contoh, minto atau indah, maka keliru dalam praktekan dengungnya. Dia harus samar, harus jauhkan ujung lisan dari makhraj nun, dan juga tidak boleh nempel ke makhraj ta tadi. Jadi dijarakkan, jaraknya tidak terlalu jauh. Kalau terlalu jauh, dengungnya tidak akan pasti tebal dan juga tidak tepat pengucapan dengungnya. Sebagai contoh yang jauh, kuntum, gantung, sangat gantung lisannya. Salah juga. Dia mendekat ke makhraj ta, akan tetapi tidak nempel dan juga jauh dari makhraj nun. Jadi ada beberapa hal yang mesti diperhatikan di sana ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan ta, dal dengan to. Yang pertama, ujung lisan jauhkan dari gusi gigi atas tempat tumbuhnya gigi. Kemudian ujung lisan juga jauhkan dari makhraj dal, to dan ta. Karena makhraj dal, to dan ta adalah ujung lisan ke pangkal gigi atas atau belakang gigi atas, nempel dia. Maka ketika dengung yang dua rakaat, lisan dekat ke sana tapi tidak nempel, tidak sampai nempel. Nah, itu bacanya tadi kalau untuk contohnya indah, jangan terlalu jauh. Kalau terlalu jauh jadi indah, tidak jelas nunnya, tempat posisi lisannya. Atau contoh lain yang salah adalah kuntum tadi, kuntum nempel, antum. Contoh yang lain tuh to misalnya intaliku, salah, intaliku. Misalnya ujung lisan tidak nempel ke to, ke makhraj to, ke belakang gigi atas, tapi dia mendekat. Intaliku, jangan
intoliku, keliru. Maka Anda perhatikan yang benarnya dalam contoh yang kita ambil tadi. Jangan kun, salah juga tadi untuk mengarah bibir. Kuntum. Kalau yang nomor 2 ini adalah tertempalnya lisan ke belakang di atas, berarti kuntum. Maka itu keliru. Perhatian yang benar adalah kuntum, kuntum. Dan juga jangan berlebihan melebarkan bibir. Jadi akan menyulitkan kita dalam bacanya. Kuntum, salah juga. Dia wasato, pertengahan saja buka bibir. Kuntum, enjoy, santai, tidak berlebihan dan juga tidak sampai masuk lisannya. Kuntum. Satu lain, indallah, indallah, yantaliqu. Baik, itu yang tanbih yang kedua. Karena kalau ditempelkan ke makhraj nun ataupun ke makhraj ta, jadi namanya bukan ikhfa lagi. Tidak ada yang tersembunyi karena nunnya jelas. Kuntum jadi jelas nunnya. Intaliqu jelas nunnya. Indallah jelas nunnya. Sedangkan namanya di sini adalah huruf yang 3 tadi tergolong ikhfa kalau didiri oleh nun sukun atau tanwin, menyebabkan ikhfanya nun, tersembunyinya bunyi nun. Bagaimana cara menyembunyikannya? Menjauhkan lisan dari makhraj nun, kemudian arahkan ke makhraj huruf yang dijumpainya. Berarti tidak boleh nempel ke nun. Baik. Catatan yang ketiga yang diberikan oleh Syekh Abdul Fattah Al-Mursafi dalam kitab beliau Hidayatul Qari, bahwasanya praktek ikhfa ataupun hukum ikhfa nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf yang telah disebutkan itu berbeda dengan idgham. Jangan disamakan. Berbeda dengan idgham. Karena idgham itu artinya memasukkan. Nun sukun bertemu dengan yarmulun atau tanwin bertemu dengan yarmulun. Di sini ada perbedaan ditulis oleh Syekhah Profesor Wafa Najjar binti Ahmad bin Ismail. Beliau mengatakan perbedaan antara ikhfa dengan idgham. Perbedaan antara ikhfa dan idgham. Yang pertama, kalau ikhfa dalam wujudnya dalam ayat, ikhfa terjadi bisa di dalam kata ataupun antara dua kata. Bisa di dalam satu kata, kuntum misalnya, bisa terjadi ketika dua kata akhir nun sukun berada di akhir kata pertama atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15 di awal kata setelahnya. Kalau idgham tidak akan terjadi kecuali antara dua kata. Idgham tidak akan terjadi kecuali antara dua kata. Karena kalau dalam satu kata, dunia ada 4 kata kemarin, 4 kata yang dicontohkan tidak boleh dengung. Dunia, kinwan, sinwan. Dunia, kinwan, sinwan, bunyan. Ada 4 kata, tidak dengung. Maka idgham terjadi antara dua kata. Nun sukun di akhir kata pertama, kemudian huruf salah satu dari huruf yarmulun di awal kata kedua. Perbedaan kedua antara ikhfa dan idgham adalah ikhfa itu di bunyi ikhfa berada, bunyi ikhfa dia berada pada huruf yang diikuti setelahnya, berada pada
berada pada atau mendekat pada huruf yang dijumpai setelahnya. Mendekat. Bunyi nun sukun mendekat atau berada di sisi atau berada tidak sampai masuk ke dalam huruf yang dijumpai setelahnya. Sedangkan untuk idgham, nun sukun atau tanwin dimasukkan ke dalam huruf setelahnya. Bukan berada berdekatan dia, tetapi dimasukkan ke dalam huruf yang dijumpai setelahnya. Itu bedanya. Beda antara yang ketiga antara ikhfa dan idgham adalah dalam mempraktekkan ikhfa tidak boleh dibaca bertasydid huruf setelahnya. Seperti yang diingatkan tadi. Nun sukun bertemu dengan dal. Jangan kuntum. Kalau kuntum udah seakan-akan bertasydid dia. Atau indallah seakan-akan udah bertasydid. Ataupun membaca bertasydid nun mutlak. Sedangkan idgham ada yang bertasydid. Nun sukun bertemu dengan nun bertasydid. Nun sukun bertemu dengan mim bertasydid. Nun sukun bertemu dengan ro yang tidak ada kaitan dengan dengan dengung bertasydid dia. Nun sukun bertemu dengan lam bertasydid dia. Baik, perbedaan yang berikutnya antara ikhfa dan idgham adalah ikhfa nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf udah pasti dengung semuanya ke 15. Sedangkan idgham tidak semua dengung. Yang dengung hanya yanmu, ya, nun, mim, waw. Sedangkan untuk ra dengan lam tidak boleh dengung. Dia gabung dengan sempurna namun tidak dengung. Itu perbedaannya antara idgham dengan ikhfa. Oleh karena itu jangan samakan. Jangan samakan prakteknya. Idgham memasukkan ke dalam huruf setelahnya, sedangkan ikhfa adalah mendekati, mengarah ke makhraj huruf yang dijumpai setelahnya. Baik. Sebagai contoh juga dalam masalah ini, poin ketiga ini adalah nun sukun ketemu kaf. Nun sukun ketemu kaf, jangan mingka. Kalau mingka sudah tertutup. Mingka tertutup pita suara di situ. Mingka, karena itu dia samar, halus. Mingka masih terbuka, yang di dalam pita suara yang dalam. Mingka, mingka. Kalau qaf, ming baru tertutup. Ming qaf tapi tidak sampai masuk dia. Yang miqqa, ming qablik sebagai contoh. Baik. Yang keempat, peringatan yang diberikan oleh beliau dalam mempraktikkan ikhfa di sini. Beliau mengatakan di sini dalam mempraktikkan ikhfa pada nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan 15 huruf itu tidak berada pada satu tingkatan seperti yang Anda sampaikan pada mukadimah tadi, tidak berada pada satu tingkatan, akan tetapi dia mempunyai level-level yang berbeda-beda. Dia ada yang kuat, ada yang lemah. Dan kekuatan tersebut berdasarkan dilihat dari kedekatannya dengan makhraj nun. Jadi nun sukun atau tanwin kalau bertemu dengan huruf yang 15 huruf ikhfa, dengungnya tidak satu level. Ada yang kuat, ada yang sedang, ada yang lemah. Lemah kekuatan gunnahnya. Dan kekuatan gunnah bukan berarti lamanya gunnah, kekuatan gunnahnya. Kekuatan gunnahnya. Dan dilihat dari kedekatan huruf yang dijumpai tersebut dengan makhraj nun. Oleh karena itu ada pembagian yang pertama adalah aqwa. Aqwa itu paling kuat. Ikhfa yang paling kuat adalah ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan po, dal dan ta. Po, dal dan ta. Karena sangat berdekatan dengan nun. Karena itu sangat riskan tadi diberikan peringatan tidak boleh masuk ke dal, ke ta, ke to, karena sangat dekat dengan makhraj nun. Oleh karena itu dia sangat kuat. Sangat kuat posisinya. Indallah, sangat kuat. Antum
yantaliqu, seperti itu. Yang paling terendah tingkatan ikhfa adalah nun sukun bertemu dengan kaf dan qaf. Nun sukun bertemu dengan kaf dengan qaf. Alasannya kenapa? Karena sangat jauh makhraj kaf dengan makhraj kaf qaf dengan nun. Karena nun sukun berada di ujung lisan ke gusi di atas, sedang kaf dan qaf berada di pangkal lisan. Karena itu jauh dia. In kuntum atau min qabl. Kemudian yang ketiga adalah pertengahan. Tidak dikatakan jauh dari makhraj nun, tidak juga dikatakan dekat. Hurufnya sisa dari huruf yang lainnya. Tadi kaf dengan qaf 2 huruf, to, dal, ta 3 huruf, 5 huruf. Berarti 10 huruf yang lainnya untuk ikhfa itu dikatakan kekuatannya wasato, pertengahan. Pertengahan antara kuat dengan lemah tadi. Ausat atau wasato, ausat, pertengahan dari yang kuat tadi dal, ta dan to, dan yang terjauh tadi, yang terlemah adalah kaf dengan qaf. Jadi sebagai contoh, affa, tidak ada kaitan dengan nun lagi. Kalau affa, anfa, karena ada di bibir. Anfusihim min syarri, kan itu tidak boleh baca min syarri, karena jauh makhraj nun dengan makhraj shin, karena shin tengah lisan ke gusi, atau dengan fa, ujung lisan dengan ujung gigi atas, jauh dari gusi atas. Unsa sebagai contoh. Taib kaum muslimin wal muslimat, itu tingkatan, ada kuat, ada sedang, ada lemah dan sedang. Namun seperti Anda sampaikan tadi, kekuatan kuat, sedang, lemah tadi untuk makhraj ikhfa levelnya bukan level lamanya dengung. Semua ikhfa lama dengungnya 2 harokat, sama semuanya. Yang beda apa? Kekuatan gunnahnya, kekuatan kesamar apa, kekuatan gunnahnya berbeda antara ikhfa yang satu dengan ikhfa yang lainnya. Jadi 15. Ada yang kuat tadi, qaf, nun sukun bertemu dengan to, ta dan dal. Yang lemah tadi bertemu dengan kaf dan qaf. Yang pertengahan adalah sisa dari huruf yang 5 itu. Taib kaum muslimin wal muslimat, azani Allah wa iyyakum jami'an. Itu penjelasannya yang telah disampaikan kepada antum semuanya, mudah-mudahan berfaedah dari peringatan dalam mempraktikkan ikhfa. Kenapa diingatkan? Karena ini huruf ini yang paling banyak. Karena itu dia dikatakan ikhfa hakiki. Karena huruf ikhfa ini paling banyak terdapat dengung ikhfa ini dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau paling banyak, otomatis yang riskan untuk salah masalah dengung adalah ini yang paling banyak. Nun sukun bertemu dengan 15 huruf, itu yang paling banyak yang salahnya, karena banyak hurufnya, 15 huruf. Kalau untuk nun sukun atau tanwin bertemu dengan yang idgham, yang dengung hanya 4. Yanmu, ya, nun, mim, waw. Dengan qalbu sama 1, atau iklab sama 1, nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba. Yang lainnya nun sukun bertemu dengan 15 huruf, banyak dia. Karena itu juga banyak terjadi kesalahan dari kaum muslimin. Baik, kaum muslimin wal muslimat, azani Allah wa iyyakum jami'an. Itu penjelasan masalah ikhfa, dan Anda akan coba mencari satu surat untuk praktek. Itu bisa diperhatikan oleh kaum muslimin. Nah, coba membaca beberapa ayat di surat Al-Qamar. Surat Al-Qamar ayat 1 sampai ayat 6 saja, nah contohkan mungkin.
Ya, 1 sampai 6 saja nah contoh. Dan di sini ada beberapa kondisi yang terpraktekkan hukum nun sukun bertemu dengan huruf-huruf yang penyebab dengung yang 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia satu ada nun sukun bertemu dengan shin. Coba perhatikan cara dengungnya. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Jadi tidak baca wa syaqqal qamar, maka keliru. Dia langsung wa, alif di setelah wa itu tidak dianggap, karena itu bukan huruf mat. Wa syaqqa, maka bacanya iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Di ayat kedua ada nun sukun bertemu ya, tanwin bertemu dengan ya, tanwin bertemu dengan mim. Ini idgham. Yang pertama idgham, dua pertama adalah idgham ghairu kamil dengan dengung. Yang kedua idgham kamil, tanwin bertemu dengan mim. Wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Kemudian di ayat ketiga yang dengung amrim mustamir, ini idgham juga, menggabungkan bunyi nun sukun pada kasratain ke dalam mim secara sempurna, idgham kamil. Wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Dengung yang berikutnya di ayat keempat ada diikuti saja, ada mim sukun bertemu dengan mim, dan ini belum kita bahas. Ada nun sukun bertemu dengan ba, qalbu atau iklab. Nun sukun ganti menjadi ba. Ini cara yang pertama untuk mendengungkan nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 20. Ini mengganti nun menjadi mim, menjadi ambai. Baik. Walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar. Dengan merenggangkan, mengganti jadi mim, kemudian renggangkan bibir sedikit. Walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar. Kemudian ayat kelima masih nun tanwin bertemu dengan ba, dengan cara mengubah bunyi nun sukun pada tanwin menjadi mim yang samar. Kemudian kalau dilanjutkan, tanwin akan bertemu dengan fa. Kalau tidak dilanjutkan aman. Tapi akan kita coba untuk melanjutkannya. Tanwin, tumatain bertemu dengan fa, menjauhkan nun sukun dari makhrajnya, arahkan ke makhraj fa. Sangat dekat ke makhraj fa. Kalau hampir menempel, tapi bukan nempel. Hampir menempel. Hikmatun balighah. Hikmatun balighatun fama tughnin nuzur. Kemudian yang berikutnya di ayat ke-6 tanwin bertemu dengan nun. Tanwin bertemu dengan nun sukun dimasukkan pada kasrah, bertemu dengan nun dimasukkan ke dalam nun dengan sempurna. Fatawalla anhum, ini yang anhum tidak boleh mentul, tidak boleh saktah, tidak boleh dengung dia,
dan harus terpisah antara nun sukun dengan ha, namun tidak boleh saktah. Fatawalla anhum yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Baik, itu prakteknya. Baik, Anda baca lagi tanpa ada keterangan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ Yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Baik, itu praktek yang dapat kami sampaikan pada antum semuanya. Mudah-mudahan berfaedah dari apa yang disampaikan, terutama masalah tanbih-tanbih ataupun peringatan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Fattah Al-Mursafi dan kitab Hidayatul Qari ila Tajwid Kalamil Bari yang Anda sampaikan di kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Mudah berfaedah untuk Anda pribadi dalam mempraktikkan dengung-dengung yang samar ini, dan sukun bertemu dengan atau tanwin bertemu dengan 15 huruf, dan juga untuk antum semuanya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.